Tahukah kamu, Indonesia ternyata menyimpan suku-suku dengan tradisi yang begitu ekstrem hingga membuat dunia tercengang. Ada yang pernah dikaitkan dengan praktik kanibalisme, memotong jari sebagai tanda duka, tinggal di rumah pohon setinggi puluhan meter, hingga merawat jenazah leluhur selama bertahun-tahun. Tradisi-tradisi ini benar-benar pernah ada, dan sebagian masih bertahan hingga sekarang. Karena 7 diantaranya pasti akan membuat kamu menggelengkan kepala. Pertama, suku Korowai, Papua Selatan. Suku Korowai merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah pedalaman Kabupaten Bovan di Goel, Yahukimo, dan Mapi, Provinsi Papua Selatan. Mereka mulai dikenal dunia luar pada tahun 1974. Setelah ekspedisi antropolog, Belanda berhasil menjalin kontak dengan sebagian kelompok Korowai yang selama berabad-abad hidup relatif terisolasi di hutan hujan Papua. Fakta paling mengejutkan dari suku Korowai adalah tradisi membangun rumah pohon yang berada di ketinggian sekitar 20-35 meter. Bahkan beberapa di antaranya dilaporkan mencapai lebih dari 40 meter. Rumah-rumah ini dibangun menggunakan kayu dan rotan sebagai perlindungan dari banjir, serangan hewan liar, nyamuk, serta ancaman antar kelompok pada masa lalu. Keahlian membangun rumah setinggi itu tanpa teknologi modern menjadi salah satu kemampuan arsitektur tradisional yang mengagumkan. Dalam catatan antropologi, suku Korowai juga pernah dikaitkan dengan praktik penghukuman terhadap orang yang dituduh sebagai khahwa penyihir. Praktik tersebut kemudian sering disalahartikan sebagai kanibalisme. Namun, para peneliti menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari kepercayaan masa lampau dan tidak lagi ditemukan dalam kehidupan masyarakat Korowai saat ini. Kini, sebagian masyarakat Korowai masih mempertahankan rumah pohon sebagai identitas budaya, sementara sebagian lainnya telah tinggal di permukiman permanen dengan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan interaksi yang lebih luas dengan dunia luar. Meski mengalami perubahan, mereka tetap berupaya menjaga adat istiadat dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. 2. Suku Baduy dalam Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy dalam merupakan bagian dari masyarakat adat Kanekes yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka adalah salah satu komunitas adat Sunda yang hingga kini masih memegang teguh aturan leluhur atau pikukuh, yaitu seperangkat hukum adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara berpakaian hingga cara berinteraksi dengan alam. Fakta paling mengejutkan dari Baduy Dalam adalah mereka menolak penggunaan teknologi modern. Warga Baduy Dalam tidak menggunakan listrik, kendaraan bermotor, telepon genggam, maupun peralatan elektronik. Saat bepergian keluar wilayah adat, mereka tetap berjalan kaki tanpa alas kaki sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat. Rumah-rumah mereka juga dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memanfaatkan pasak kayu dan ikatan bambu. Seluruh aturan tersebut dijalankan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Secara sejarah, masyarakat Baduy dipercaya sebagai keturunan masyarakat Sunda kuno yang tetap mempertahankan tradisi leluhur selama berabad-abad. Mereka dikenal dengan nama Urang Kanekes, sedangkan istilah Baduy berasal dari penyebutan masyarakat luar. Hingga kini, mereka masih mempertahankan kepercayaan Sunda Wiwitan serta menjalankan berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun. Saat ini, Baduy Dalam tetap hidup sederhana di 3 kampung utama, yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Meski wilayah sekitarnya terus berkembang, mereka tetap menjaga hutan adat, menolak modernisasi yang bertentangan dengan adat, dan menjadi salah satu contoh masyarakat adat Indonesia yang paling konsisten dalam melestarikan warisan budaya leluhur. 3. Batak masa lampau Sumatera Utara. Suku Batak berasal dari wilayah Sumatera Utara, terutama di sekitar kawasan Danau Toba dan dataran tinggi Tapanuli. Pada masa lampau, masyarakat Batak dikenal memiliki sejumlah tradisi yang sangat berbeda dengan masa kini. Salah satu yang paling mengejutkan adalah adanya hukuman ritual berupa kanibalisme terhadap musuh perang atau pelaku kejahatan berat, sebagaimana dicatat oleh sejumlah penjelajah Eropa dan kemudian diteliti oleh para antropolog. Menurut catatan sejarah, praktik tersebut bukan dilakukan sebagai kebiasaan sehari-hari, melainkan sebagai bentuk hukuman adat yang hanya diterapkan dalam kondisi tertentu. Setelah masuknya agama Kristen dan Islam pada abad ke-19, serta pengaruh pemerintahan kolonial Belanda, tradisi tersebut perlahan ditinggalkan hingga akhirnya menghilang. Saat ini, masyarakat Batak dikenal sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia yang terdiri dari beberapa subkelompok seperti Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing, dan Angkola. Mereka tetap mempertahankan berbagai tradisi leluhur seperti sistem marga, upacara adat, dan filosofi Dalihan Natalu. Sementara, praktik-praktik
ekstrim pada masa lampau telah lama ditinggalkan. Kini, budaya Batak lebih dikenal melalui kekayaan seni, musik, tarian, serta nilai kekeluargaan yang kuat. 4. Suku Dani Lembah Baliem, Papua Pegunungan. Suku Dani merupakan salah satu suku asli yang mendiami Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Mereka dikenal sebagai masyarakat pegunungan yang telah hidup di kawasan tersebut selama ratusan tahun dengan mempertahankan berbagai tradisi adat yang masih dijalankan hingga sekarang. Fakta paling mengejutkan dari suku Dani adalah tradisi Ikipale, yaitu memotong satu atau beberapa ruas jari sebagai ungkapan duka ketika kehilangan anggota keluarga. Bagi masyarakat Dani pada masa lalu, rasa sakit akibat pemotongan jari melambangkan besarnya kesedihan yang dirasakan keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, jari yang berkurang juga menjadi simbol bahwa kehilangan akan selalu dikenang sepanjang hidup. Seiring berkembangnya pendidikan, layanan kesehatan, dan pemahaman hak asasi manusia, tradisi tersebut mulai ditinggalkan. Pemerintah bersama para tokoh adat terus mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan praktik pemotongan jari. Kini, tradisi itu hanya menjadi bagian dari sejarah budaya suku Dani. Meskipun masih dapat dijumpai para tetua yang kehilangan beberapa ruas jari karena pernah menjalankannya pada masa lalu. Saat ini, masyarakat Dani tetap mempertahankan identitas budayanya melalui Rumah Honai, Festival Lembah Baliem, seni ukir, serta berbagai upacara adat yang menjadi daya tarik budaya Papua sekaligus warisan penting bagi Indonesia. 5. Suku Asmat Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Suku Asmat merupakan salah satu suku asli yang mendiami Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, terutama di wilayah pesisir, rawa, dan sepanjang aliran sungai. Mereka dikenal luas sebagai masyarakat dengan kemampuan seni ukir kayu yang diakui sebagai salah satu karya budaya paling bernilai di dunia. Fakta paling mengejutkan dari suku Asmat adalah, pada masa lampau, mereka memiliki tradisi pengayauan, yaitu mengambil kepala musuh sebagai bagian dari kepercayaan spiritual. Dalam pandangan masyarakat Asmat saat itu, roh orang yang meninggal akibat perang diyakini dapat memengaruhi keseimbangan kehidupan, sehingga ritual tersebut dianggap memiliki makna religius, bukan sekadar tindakan kekerasan. Memasuki abad ke-20, setelah hadirnya pemerintah, pendidikan dan penyebaran agama, tradisi pengayauan perlahan ditinggalkan hingga akhirnya tidak lagi dipraktikkan. Sebaliknya, masyarakat Asmat terus mempertahankan warisan budaya yang lebih dikenal dunia, yaitu seni ukir kayu dengan motif yang menggambarkan leluhur, alam, dan kehidupan sehari-hari. Saat ini, suku Asmat tetap melestarikan identitas budayanya melalui berbagai upacara adat dan festival budaya Asmat yang rutin diselenggarakan. Hasil ukiran mereka bahkan dipamerkan di berbagai museum internasional dan menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia yang diakui dunia. 6. Suku Mentawai Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Suku Mentawai merupakan masyarakat adat yang mendiami Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, terutama di Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Karena hidup terpisah dari daratan Sumatera selama ribuan tahun, mereka mengembangkan budaya yang sangat khas dan berbeda dari suku-suku lain di Indonesia. Fakta paling mengejutkan dari suku Mentawai adalah tradisi tato tubuh yang dipercaya sebagai salah satu tradisi tato tertua di dunia. Bagi masyarakat Mentawai, tato bukan sekadar hiasan, melainkan simbol identitas, status sosial, keterampilan, serta hubungan manusia dengan alam. Proses pembuatannya dilakukan secara tradisional, menggunakan duri atau jarum sederhana dan pewarna alami, serta diawali dengan upacara adat. Sejak dahulu, masyarakat Mentawai juga menganut kepercayaan Arat Sabulungan, yaitu kepercayaan yang menghormati roh leluhur dan alam. Namun, sejak masuknya agama besar, serta program modernisasi pada abad ke-20, sebagian masyarakat mulai meninggalkan tradisi tersebut. Meski begitu, berbagai ritual adat masih tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya. Saat ini, suku Mentawai terus melestarikan tradisi tato, rumah adat Uma, dan budaya leluhur melalui berbagai festival budaya serta kawasan konservasi di Pulau Siberut. Warisan budaya mereka kini menjadi daya tarik penelitian antropologi dan wisata budaya dari berbagai negara. 7. Suku Toraja, Kabupaten Tanah Toraja, dan Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Suku Toraja merupakan masyarakat adat yang berasal dari Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka dikenal luas karena memiliki tradisi pemakaman yang unik dan masih dilestarikan hingga sekarang. Budaya Toraja mencerminkan penghormatan yang sangat tinggi kepada leluhur
dan anggota keluarga yang telah meninggal. Fakta paling mengejutkan dari suku Toraja adalah tradisi Manenai, yaitu ritual membersihkan, mengganti pakaian, dan merawat jenazah leluhur yang telah diawetkan. Ritual ini dilakukan secara berkala sebagai bentuk penghormatan dan diyakini dapat mempererat hubungan antara keluarga yang masih hidup dengan para leluhur. Jenazah diperlakukan layaknya anggota keluarga yang tetap dihormati, bukan sebagai sesuatu yang ditakuti. Tradisi tersebut berakar dari kepercayaan leluhur Aluk-Tudolo yang mengajarkan bahwa kematian merupakan proses menuju alam roh. Setelah agama Kristen dan agama lain berkembang di Toraja, banyak tradisi tetap dipertahankan sebagai warisan budaya tanpa meninggalkan keyakinan yang dianut masyarakat saat ini. Kini, masyarakat Toraja masih melestarikan Manenai, rumah adat Tongkonan, serta upacara pemakaman Rambu Solo yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti dari berbagai negara. Tradisi tersebut menjadi bukti bahwa budaya leluhur tetap dapat bertahan di tengah perkembangan zaman.